Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nir Malayanti dengan NIM 221030127 kelas A Fisioterapi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Seperti halnya makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan nabi dari tanah yang apabila diorganisir ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak selula atau air mani. Fakta moral yang tertanam dalam inilah yang merupakan tantangan abadi manusia dan membuatnya hidup sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Di dalam perjuangan ini, Allah berpihak kepada manusia asalkan ia mau melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha-usaha ini karena di antara ciptaan Allah, manusia memiliki potensi yang unik. Ia diberi kebebasan berkehendak agar ia dapat menyempurnakan misinya sebagai khalifah di atas bumi. Misi inilah sebagai perjuangan untuk menciptakan sosial yang bermoral di atas dunia yang diikatkan Al-Quran sebagai amanah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya, manusia saling membutuhkan antara satu sama lain. Namun, di dalam suatu lingkungan pasti ada perbedaan. Contohnya perbedaan fisik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Namun, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk yang memiliki hakikat, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Karena barang siapa yang melihat seseorang hanya dari fisiknya, itu tidak lebih dari seekor binatang. Kita harus bisa saling menghormati dan saling menghargai sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kita sebagai manusia seharusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga mana yang haram dan mana yang halal, mana yang harus dikerjakan atau ditekuni dan mana yang tidak. Karena kita sudah diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan pembeda antara manusia dan hewan. Lalu kenapa manusia masih melakukan pelanggaran baik norma agama maupun norma sosial, dan bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali ke habitatnya sebagai manusia? Karena manusia tidak mengedepankan hakikatnya sebagai manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa manusia sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan pikiran yang membedakan manusia dengan binatang. Yang kedua yaitu kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, sehingga timbul konflik yang terjadi antara sesama manusia. Kurang dan lemahnya iman manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh berbagai daya dan upaya setan untuk menggoda manusia. Namun, walaupun setan telah melakukan berbagai tipu daya untuk menggoda iman manusia, itu semua tidak akan pernah berpengaruh terhadap manusia yang beriman. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada manusia yang kebal akan godaan setan. Begitupun dengan para nabi.
Kurangnya kesadaran sebagai manusia bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya bermain atau menikmati kehidupan duniawi. Manusia tidak pernah menghiraukan kalau mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan di dunia, kutukan manusia sedemikian jauhnya karena kebanyakan mereka tidak mau melihat ke belakang, tidak bersiap sedia untuk hari kemudian, melakukan apa yang mereka anggap benar tanpa menghiraukan perasaan manusia yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa kelemahan manusia yang paling dasar adalah kepicikan dan kesempitan berpikir. Lalu, bagaimana cara agar manusia kembali ke hakikatnya sebagai manusia? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama adalah dengan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Langkah yang kedua yaitu memperbanyak menebus kenikmatan, yaitu dengan cara mengingat kematian. Nah, langkah yang ketiga adalah selalu mengedepankan hakikat manusia, saling menghargai sesama manusia, saling menghormati antar sesama manusia, dan saling mengedepankan akal dan juga logika. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.